Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%. Bank Indonesia akan secara konsisten menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Demikian pokok-pokok hasil pembahasan assessment dan prospek ekonomi global, ekonomi makro di sektor moneter, stabilitas keuangan, dan juga sistem pembayaran yang mendasari keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan melihat berbagai perkembangan dan prospek tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makrobudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut sejalan dengan perakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makrobudensial Bank Indonesia juga tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan prudensial di perbankan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. 1. Penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-delivery forward di NDF di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pemberian surat berharga SPN di pasar sekunder. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk menarik aliran masuk investasi portfolio asing dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan mengelola struktur suku bunga dan volume instrumen moneter serta transaksi SPN di pasar sekunder secara terukur. Ketiga, penguatan sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam upaya memperkuat efektivitas pelonggaran kebijakan makrobudensial guna mendorong kredit pembiayaan ke sektor real dan penurunan suku bunga perbankan melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia yang disingkat PINISI serta publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM ada di lampiran 1. Keempat,
pengembangan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PD) bersinergi dengan otoritas, asosiasi, dan kementerian lembaga terkait yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD), antara lain melalui penyelenggaraan hackathon dan pengembangan talenta digital yang disebut Dikdaya, singkatan dari Digital Talenta, Berdaya dan Berkarya, yang akan dimulai akhir Februari 2026 yang pada waktunya tentu saja kita mengharapkan para peserta akan mengikutinya, Digital Talenta, Berdaya dan Berkarya Dikdaya ini. Kelima, penguatan kesiapan sistem pembayaran nasional dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional HKBN Idul Fitri 1447 Hijriah dengan memastikan ketersediaan, keandalan, keamanan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri, serta menjamin ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang memadai dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui program Semarak Rupiah, Ramadan, dan Berkah Industri Serambi. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal yang terus dipererat untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi kebijakan dengan KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, juga dipererat, terutama untuk mendorong pembiayaan bagi perbankan dalam mendorong pembiayaan bagi program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Itulah secara keseluruhan pokok-pokok pembahasan dan keputusan rapat Dewan Gubernur bulanan pada 18 dan 19 Februari 2026 yang bertajuk BI rate tetap 4,75%, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas. Itulah Pak Ranandeni, silakan untuk dipandu mengenai question and answer-nya. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur untuk pemaparan hasil RDG pada siang hari ini. Sudah terkumpul ada 5 kelompok pertanyaan dari teman-teman media. Mohon izin kami membacakannya. Pertama, ini terkait dengan bauran kebijakan dan juga stabilitas nilai tukar. Ini pertanyaan dari Stefano Reuters, kemudian AV Kumparan, Maulana Investor Trust, Grace Bloomberg, dan Surya Bisnis Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana arah kebijakan suku bunga ke depan? B, bagaimana estimasi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026? Bagaimana Bank Indonesia memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kemudian C, mengapa rupiah masih under value? Apa faktor penyebabnya? Apakah ada upaya baru dari Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Kemudian terkait dengan inflasi Ramadan, ini pertanyaan dari AV Kumparan dan Maulana Investor Trust. Bagaimana proyeksi Bank Indonesia untuk inflasi pangan selama bulan Ramadan? Komoditas apa yang akan menjadi penyumbang inflasi tertinggi? Bagaimana langkah Bank Indonesia dan TPIP menjaga stabilitas harga? Kemudian kelompok yang ketiga mengenai kredit perbankan, ini dari Lydia Kontan. Bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait dengan transmisi suku bunga kredit perbankan? B, bagaimana dampak insentif KLM sejauh ini? Kemudian C,
apa upaya BI selanjutnya untuk mendorong penurunan suku bunga kredit agar permintaan dan penyaluran kredit itu juga bisa naik. Kelompok keempat mengenai kris dari AV Kumparan. Izin bertanya soal kris tab. Kapan pengguna iPhone juga bisa menggunakan kris tab? Bagaimana volume dan nilai transaksi sampai dengan saat ini? Kemudian bagaimana update rencana kris cross border di China, dan Korea Selatan? Kelompok terakhir mengenai Serambi, bagaimana kesiapan Bank Indonesia dalam pendistribusian uang rupiah menjelang Idul Fitri? Bapak Gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, demikian pertanyaan dari media, mohon dapat direspon. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Ram dan Dedi, dan juga terima kasih rekan-rekan media atas pertanyaan-pertanyaannya. Tentu saja nanti saya akan menjawab khususnya untuk bauran kebijakan Bank Indonesia. Untuk yang lain-lain dan saja akan mengundang juga rekan-rekan anggota Dewan Gubernur. Yang pertama, untuk bauran kebijakan, bagaimana arah kebijakan suku bunga ke depan, kami masih konsisten, kami masih memandang ruang penurunan suku bunga itu masih terbuka dengan inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong. Dan itulah kenapa ruang penurunan suku bunga masih ada. Tapi tetap sekarang pada kondisi global yang tetap tinggi ketidakpastiannya, tentu saja ini kami itu akan data dependen. Kami akan pantau terus apakah ada kesempatan nanti ke depannya untuk merealisasikan ruang penurunan suku bunga. Sehingga untuk itu pada hari ini, 2 hari ini kami berdiskusi untuk tetap mempertahankan BI rate tetap sama, yaitu 4,75%. Yang kedua mengenai pertumbuhan ekonomi di Q1 2026, tadi kami sampaikan, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 itu masih akan tetap tinggi. Tentu saja dengan faktor-faktornya. Satu, tentu saja di triwulan 1 ini mobilitas populasi Indonesia sangat tinggi karena HKBN itu berada di triwulan 1, karena di triwulan 1 ini ada seperti kami sampaikan tadi, ada tahun baru Cina, Imlek, ada juga kemudian Idul Fitri, demikian juga ada Waisak, dan ini akan mendorong peningkatan konsumsi. Dan yang kedua tentu saja stimulus moneter yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga maupun ekspansi likuiditas. Dan ketiga adalah stimulus dari fiskal dari pemerintah sebagaimana sudah juga dikemukakan oleh Pak Menteri Keuangan. Dan yang keempat adalah juga realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor hilirisasi dari Danantara maupun yang lain yang akan mendorong investasi. Jadi dukungan pertumbuhan ekonomi akan tetap tinggi pada triwulan 1 ini, dan tentu saja itu kami perkirakan itu juga akan tetap tinggi dan juga akan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan. Disitulah kami berkoordinasi, bersinergi erat dengan pemerintah. Sebagaimana diketahui, kami sinergi dengan Pak Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, sama-sama bagaimana memastikan
likuiditas itu ada di pasar keuangan dan perbankan. Bagaimana sama-sama itu mendorong di sektor real, baik melalui stimulus fiskal maupun dari kami dari berbagai insentif likuiditas maupun dari dukungan likuiditas. Dan juga sama-sama juga bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu barangkali yang untuk kedua. Yang ketiga, ini apakah mengapa rupiah masih under value, apa faktor penyebabnya? Tentu saja ini yang kalau kita lihat pergerakan nilai tukar ada dua faktor yang utama yang berpengaruh, yaitulah faktor fundamental, yaitu indikator inflasi, pertumbuhan ekonomi, imbal hasil, maupun juga indikator-indikator lain yang semuanya menunjukkan berbagai faktor-faktor fundamental itu menunjukkan rupiah mestinya akan lebih stabil dan cenderung menguat. Pertanyaannya tentu saja lah faktor-faktor teknikal, faktor-faktor premi risiko yang khususnya terjadi di global memang kelihatan faktor-faktor ini yang memang menimbulkan tekanan-tekanan jangka pendek terhadap nilai tukar, dan karenanya itu respon Bank Indonesia adalah meningkatkan intensitas intervensi untuk menstabilkan nilai tukar baik di pasar luar negeri NDF maupun di pasar dalam negeri. Dan tentu saja ini terus kita lakukan bahwa dengan keyakinan ke depan nilai tukarnya akan stabil dan cenderung menguat mengarah kepada fundamental. Kami terus akan pastikan menjaga stabilitas nilai tukar dan untuk mendukung stabilitas perekonomian kita. Barangkali itu adalah yang kita lakukan. Tentu saja upaya-upaya stabilitas nilai tukar baik melalui intervensi NDF maupun di dalam negeri spot, dan itu juga didukung oleh tentu saja bagaimana kita menarik aliran investasi portfolio asing dengan tentu saja bagaimana kita Bank Indonesia juga melakukan transaksi melalui SRBI dan juga SBN. Utamanya adalah bagaimana untuk menarik investasi portfolio asing, dan alhamdulillah selama 2 bulan ini investasi portfolio asing terus masuk, sudah ada net flow dan itu akan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap tentu saja memastikan kecukupan likuiditas di dalam negeri sebagaimana tercermin pada pertumbuhan uang primer yang selalu double digit. Itu yang terus kami lakukan.